Umur 35, penuaan akan mulai tumbuh atau terjadi atau terlihat seperti bapak-bapak karena umur menginjak 35. Atau memang mukanya yang boros gitu. Karena ada kayak orang gitu, orang yang melihat umurnya muda tapi mukanya boros atau lebih tua dari seharusnya. Bahkan kebaliknya, ada namanya ini apa istilah baby face. Baby face adalah umurnya sudah tua tapi terlihat masih muda. Dan saya mungkin tipikal orang yang umurnya sudah tua, tiga kepala tiga, dan mukanya kepala 5 atau 4. Entahlah. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo Brunei. Kali ini aku akan membahas tentang bingung juga sih gitu, bingung juga karena apa ya, hal yang menarik gitu, hal yang menarik. Jadi aku pengen gini. Aku sih gini, aku buat konten ini sebenarnya awalnya memang kayak untuk apa, hobi membuat video gitu, hobi membuat video. Jadi dibilang kontenku ini apa ya, campur-campur gitu ya. Pada badan basic utamanya memang berangkat dari daily vlog betul. Itu awal-awal memang berawal dari daily vlog. Nah, berawal dari daily vlog itu aku mencoba hal-hal baru di luar daily vlog, kayak terus nggak menyimpang jauh, misalkan dari vlog terus ke game, habis game kan udah jauh, habis game terus apalagi gitu, film. Enggak sih, jadi memang awalnya memang daily vlog, kemudian dicoba dengan ngevlog, intinya public juga gitu, public dengan kayak apa, buat prank gitu. Cuman kombinasi di situ semuanya bersifat hiburan gitu. Hiburan, jadi memang kenyamanan membuat video gitu, menjalani membuat video itu berawal dari vlog. Cuman kali ini aku pengen tetap daily vlog, yaitu masalahnya gini, kalau membahas daily vlog kehidupanku gitu, jujur nggak ada yang menarik gitu ya. Ibaratnya cuman ya itu aja gitu. Itu aja. Dan ada yang menarik gitu. Ya kayak cuman pagi ngopi gitu, pagi bangun tidur terus sholat ngopi, ya udah gitu. Pengen lagi gitu. Ya tinggal nunggu jam kerja kerja jam 8 atau jam 9, tergantung ada enggaknya kerjaan itu. Karena ya aku udah cerita di video sebelumnya, aku kerjanya ini call order. Jadi kalau ada orang telepon, ada orang apa membutuhkan jasa aku, itu baru aku jalan gitu. Yang penting sudah standby ready, bahwa siap jalan gitu ya. Oh ya, kembali ke masalah keseharian aku tuh, memang kalau dibuat daily vlog itu mungkin membosankan banget karena nggak ada yang menarik gitu. Jujur nggak ada yang sesuatu yang menarik, yang wow gitu, yang bisa diangkat gitu, yang bisa diangkat ke jadikan sebuah konten gitu. Nggak ada gitu, nggak menarik. Terus kalau masalah vlog atau daily vlog tentang jalan atau tentang misalkan kayak kemana gitu, di lokasi apa gitu, itu ya memang dulu
aku ada kereta, ada mobil, jadi memang masih agak sedikit bisa untuk berjalan, kayak memperkenalkan wisata di Brunei, tempat-tempatnya, pantainya, hutannya, pokoknya intinya yang bisa memanjakan mata gitu. Cuman sekarang berhubung apa ya, lagi belum bisa gitu, lagi belum bisa untuk membuat seperti itu, jadi ya pengennya membahas topik gitu, membahas topik atau memecahkan yang menarik gitu. Cuman aku masih memikirkan gitu. Jadi ada di mana otakku berpikir membuat sesuatu yang menarik itu kira-kira apa gitu. Jadi aku pernah memikirkan di fase itu ya, di circle tersebut gitu, bahwa otak itu harus dipacu untuk membuat terobosan baru gitu. Karena dari dulu berangkat channel memang daily vlog, kemudian aku campurkan kayak lucu-lucu juga ada gitu. Cuman ya nggak tahu kenapa ya, ya tetap aja gitu-gitu aja. Tapi ya nggak apa-apa gitu, namanya juga suka ya, namanya juga hobi gitu ya, walaupun nggak ada yang nonton ya jalani terus gitu. Nah di tahun 2000, sekarang tahun 2001, yaitu sekarang dari Senin tanggal 28 akan apalagi sekarang nggak bisa kemana-mana gitu, jadi pengennya aku bikin video yang hanya membahas tentang sesuatu gitu, yang mengangkat topik sesuatu yang menarik yang dibahas gitu, pembahasan yang menarik gitu. Ya nanti Indah tahu lah hasilnya kayak gimana, cuman aku pengennya kayak gitu, jadi tetap di daily vlog, cuman bukan jalan atau bukan kayak membahas keseharian gitu, keseharianku gimana gitu, enggak, pengennya kayak membahas topik gitu. Topik apa sih yang menarik di Brunei, topik apa yang bisa dibahas tentang Brunei misalkan seperti itu, atau topik lain lah, kayak contohnya dari kalimat, kadang gini, banyak sekali pemikiranku yang ada di kepala ya, membahas tentang yang lagi rame di TKI gitu. Contohnya yang lagi rame itu kayak pengucapan kalimat Indonesia ke Indo dan ke Indon, itu ada yang nggak suka, ada yang biasa aja, ada yang bodo amat, dan ada yang memperjuangkan. Aku pun belum terlalu mengerti ya tentang kalimat itu gitu. Padahal kalau secara memang sih benar gitu, secara arti dari kata Indon gitu, itu aku sendiri orang Indonesia nggak tahu gitu, bahkan hanya tetangga yang tahu gitu. Jadi Indon itu bahasa Melayu Malaysia katanya, ini katanya itu seperti kayak kayak jongos, bahasa jongosnya apa ya, kayak babu, kayak budak gitu. Budak ini dalam arti, kalau bahasa Melayu ini budak ini kayak anak kecil kan, kalau Indonesia bilang budak itu kayak pesuruh gitu, pesuruh yang ikutin majikannya gitu. Jadi memang sensitif banget di Malaysia sama di Brunei gitu. Misalkan contoh kayak dia ngepost gitu, kayak ngepost di grup Indonesia gitu. Jadi kayak ada grup namanya Rantau Brunei gitu. Dan dia misalkan kayak jualan sesuatu gitu, atau memang dia bertanya sesuatu, kayak contoh ya, pertanyaan yang suka aku lihat di mana, di grup Facebook itu gitu, kayak halo gitu, misalkan kayak halo selamat pagi teman-teman, mau tanya nih gitu, mau tanya kira-kira tiket balik Indon berapa sekarang, kayak gitu ya. Jadi kalimatnya seperti itu, kira-kira berapa ya tiket pesawat balik ke Indon. Di situ udah diserang, ada beberapa menyerang gitu, ada menyerang dengan nada yang agak lumayan tinggi gitu, dengan penulisan yang sedikit agak kasar gitu, kayak apa ya, aku sih nggak bisa ngasih tahu aku nggak bisa nunjukin gitu, karena aku juga nggak mau
nama-nama mereka itu istilahnya ada seperti itu. Jadi aku cuma ceritakan aja. Kalau nggak misalkan nggak percaya, silakan masuk di Facebook dan cari di info anak rantau Brunei, ada di situ. Cuma di apa ya, satu lagi pokoknya sama semua grupnya, grup-grup itu gitu. Itu pasti diserang dalam arti di komen-komen, Indonesia itu negara mana, yang aku tahu adanya Indonesia gitu. Jadi bahkan ada yang kayak membuat atribut gitu. Atribut topi, baju gitu ya. Kami bukan Indon, kami Indonesia. Memang betul gitu. Memang betul sekali gitu. Ya, apa ya? Penyingkatan atau di sini masalahnya memang arti dari kata Indon itu ya sebenarnya dari orang Melayu gitu. Jadi mereka menyamakan gitu. Menyamakan arti Indon untuk penyebutan Indonesia, istilahnya kayak nggak ini ya, maksudnya kalau pemenggalan kata ya, jadi kan gini, kayak apa ya, kayak contoh nama ya, kayak nama apa, nama orang gitu, kayak nama orang. Contoh ini, contoh aja ya, ini bukan aku membandingkan, enggak, ini hanya contoh nama orang panggilan. Kan nama asli sama nama panggilan jelas berbeda dong gitu, jelas berbedanya gini, misalnya contoh kayak namanya Andrian gitu. Enggak kan, Andrian misalkan namanya Andrian Jeffrey misalkan, masa dipanggil Andrian Jeffrey? Jarang kan, biasanya kalau nggak Dian, Andre. Oke, itu nggak masalah yang dipanggil gitu ya. Jadi aku sih aku nggak apa namanya, kayak nggak usah berlebihan juga gitu. Maksudku di sini adalah nggak usah berlebihan juga tentang menanggapi. Jadi ya nantinya itu akan jadi senjata provokasi untuk yang nggak suka gitu. Itu loh maksudnya. Ya, jadi nggak usah apa ya, kayak ya mungkin dia jadi itu anggapan kata yang justru malah akhirnya menuju ke sebuah kata provokasi gitu. Indo. Jadi seperti itulah, mencampurkan kata kayak provokasi gitu, mengarah ke sana gitu. Coba kalau dulu dari awal gitu, ditanggapinya biasa aja gitu, kayak yang mungkin yang awalnya mungkin nggak tahu ya, aku juga ini pendapatku saja lah, pendapatku aja gitu, kayak gak usah ditanggapi serius banget sih gitu. Ya walaupun aku jujur sendiri, aku cinta Indonesia, aku suka Indonesia, aku darah mati merah putihku Indonesia gitu. Cuman bukan berarti dengan kata hanya itu terus aku jadi emosi, terus aku jadi berbuat sesuatu yang gimana negara orang yang akhirnya nanti melanggar hukum, merugikan siapa gitu. Jadi kalau memang misalkan toh ada orang yang memprovokasi kata-kata tersebut dan kita emosi, justru malah akan jadi senjata gitu, senjata yang akan membunuh diri kita sendiri gitu loh maksudnya, di situ ya. Itu menurutku kayak gitu. Karena kecintaan seseorang, kecintaan aku sendiri gitu, kecintaanku terhadap Indonesia ya bukan berarti kayak dalam jenis kata hanya tersebut gitu, kamu Indon lagi emosi gitu. Ya nggak mungkin, nggak di ini banget gitu, nggak etis banget itu. Cinta Indonesia itu adalah bagaimana cara kita menghargai sejarah Indonesia, menghargai budaya Indonesia, menghargai bahasa Indonesia, bukan berarti dari segelintir orang yang hanya mengucapkan kata Indon, atau bahkan yang mengatakan itu mungkin nggak tahu juga, hanya terbawa dari yang biasa mereka sebut gitu. Karena itu pemenggalan kata menurut aku. Itu sudah bahas kayak gitu. Terus aku lihat video-video tentang kayak gitu ya, tentang kata itu. Terus ada lagi yang nggak pakai N gitu, Indo gitu doang. Katanya memang lebih baik pakai Indo. Ada yang bilang kayak gitu, lebih baik Indonesia.
Indonesia. Jujur aku sebagai warga apa, sebagai TKI di Brunei gitu, sering banget melihat bahkan mendengar gitu. Contoh kayak di channel-channel kawanku pun pernah ada gitu, dia interview orang luar Brunei, sama-sama orang luar, orang Bangladesh waktu itu aku ingat. Dan Bangladesh itu tanya gitu, kita dari mana gitu, dari mana gitu, dari Indon gitu. Ya yang itu si kawan pun ya aku dari Indonesia. Kemudian kayak gitu ada 2 kalimat ketukan kata yang memang awalnya Indon, kemudian dia bilang Indonesia, Surabaya. Ada videonya di channel Dharma Ramadan Official, itu ada di situ. Dan di itu diserang komen. Ya nggak tahu lah yang komen kan banyak, dan nggak tahu dari mana. Intinya bilangin bahkan ada yang mengatakan Indonesia itu negara mana kan, apa ya, nggak usah di inilah, menurutku ya. Minta maaf kalau ada yang nggak suka, atau memang yang namanya pendapat ya bebas dong, karena aku orang Indonesia dan berdemokrasi, dan ini hanya pendapat saya. Yang nggak setuju silakan, yang setuju silakan, yang nggak suka silakan, yang suka silakan. Ini hanya pendapat tentang bagaimana sih menyikapi sebuah kalimat itu. Ya walaupun menurut bahasa Malaysia itu ya itu tadi aku jelaskan, itu adalah kayak jongos, itu kayak pesuruh gitu. Tapi memang gini, pernah aku membaca sebuah sejarah tentang pendapat, bukan pendapat ya, kayak sejarah Indonesia di mata tetangga kita, tetangga Malaysia. Itu memang dulu pernah mengatakan bahwa Indonesia ini pengirim pekerja terbanyak gitu, ke Malaysia dulu. Nah dari situ muncul kalimat itu Indo. Padahal mungkin ya sampai sekarang gitu, dan sampai membuat atribut-atribut kayak gitu. Ya aku setuju, hak mereka, itu wajar aja. Mungkin ada yang nggak suka dengan kalimat itu, tapi please banget jangan jadi sebuah untuk memprovokasi kita, membuat sesuatu yang malah jadinya nggak bisa malah jadi melanggar hukum gitu. Bahkan sampai berantem gitu. Karena aku sendiri juga di sini kalau memang aku sih gini ya, jangan terlalu menyikapi serius lah gitu. Jangan jadikan kalimat itu atau kata itu masuk ke anak cucu kita gitu. Ya karena hanya itu gitu, gak usah lah gitu. Jangan tanggepin yang ya, kalau memang dia itu ya kasih tahu aja gitu kan, Indonesia dong gitu, biar enak gitu bilangnya, sambil senyum gitu, jangan Indon dong gitu, Indonesia dong misalkan. Jangan sampai kami bukan Indo lah, itu kan kayak nantang gitu, kayak gimana gitu. Jadi menahan perisai gitu, kayak bersiap-siap kayak mau nantang gitu, malah kayak gitu kesannya ya. Dan sebagai TKI ya aku suka, aku cinta Indonesia, cuman nggak terprovokasi dengan kalimat-kalimat itu. Bahkan sampai aku rela mati daripada dibilang ini. Sudahlah, ini bukan menurutku kayak gitu sih yang baiknya. Ya udah nggak usah tanggapi, karena ingat ya, kata aku pernah dengar kata-kata mutiara gitu. Bahkan orang yang rendah pun, bahkan orang yang kaya pun, bahkan orang yang sudah kaya atau yang di atas derajat gitu, masih mau merendah gitu, masih mau merendah dan mau menerima. Bahkan dia tahu gitu, walaupun dia sendiri sadar gitu, dia di bawah makanya beda, cuman dia berani menderajat, kan hanya sebuah derajat.
please lah, jangan terprovokasi hanya seperti itu ya. Ya apa ya istilahnya, aku sih kayak ya memang pernah debat juga masalah ini, masalah kata ini, kalimat Indonesia dipanggil Indon, ada yang bilang Indo gitu. Dan aku nggak tahu nanti ini aku upload ada yang nyerang apa enggak, pasti ada gitu. Tapi sekali lagi ini hanya pendapat, ini hanya pendapat saya tentang bagaimana menyikapi sebuah kalimat seperti itu atau panggilan seperti itu. Itu hanya menurutku sih hanya pemenggalan kata. Ya, kan nama orang, nama negara, nama apa gitu. Itu kan hanya pemenggalan kata yang terlalu panjang. Orang Polandia itu disebut Poland itu nggak apa-apa. Polandia karena hampir sama ya kosakatanya, Polandia, Indonesia, Hungaria, terus mana lagi, dan mereka nggak masalah. Dan mungkin artinya kalau memang, aku sih belum pernah searching lah gitu. Tapi nggak usah pikir arti lah gitu. Atau juga ada orang yang namanya Memet dipanggil Memek, biasa aja, ya udahlah gitu, nggak usah tanggepin. Ya itu artinya yang menurut mereka ya udah sih gitu. Ya nah kan sesuatu itu harus ada artinya, apalagi hanya sebuah panggilan, apalagi hanya sebuah nama, pemenggalan kata. Yang kata Indon ini menurut orang-orang Melayu itu ada yang mengartikan jongos. Dan aku yakin lah kalau survei di Indonesia ini survei tanya gitu, Mbak tahu nggak bedanya Indon sama Indonesia? Aku yakin beberapa persen, mungkin hampir 50% atau berapa persen, mungkin nggak tahu. Nantilah bisa dicoba kita survei. Tapi insya Allah nanti tunggu aku balik, insya Allah. Janji. Atau bahkan ada YouTuber Indonesia yang melihat ini, tolong dibuatkan survei. Atau bahkan channel-channel lain sudah ada. Dan aku yakin seperti itu. Ya orang Indonesia sendiri aja banyak tuh yang nggak tahu. Yang di sini kok heboh. Atau mungkin tahu dan nggak nanggepin. Jadi kan orang yang hecok gitu, kan sama aja, dia jancok, dorong jauh. Dan kalau itu kawan yang manggil atau sahabat yang manggil, ya fine. Itu hanya cetukan emosi untuk biar suasana makin hangat, makin gembira, makin ceria gitu. Ya aku pengennya sih sama, dibandingkan seperti itu. Jadi misalkan kan itu Malaysia itu sama Indonesia saudara, Brunei sama Indonesia saudara, bukan saudara, serumpun gitu. Ya ibaratnya sekeluarga diikat ke satu rumpun, yaitu rumpun Melayu. Dan itu cetukan kayak gitu yang apa aja kayak gitu kita juga bisa balik dengan nada yang sama-sama gitu, saling apa gitu. Banyak sekali juga, apalagi kalau lagi musim bola. Ya Allah, ada yang bilang maling sih ya, ada yang bilang macam-macam. Tapi jangan jadi provokasi. Itu hanya sebuah musim gitu. Dimana musim bola itu pas lagi musim yang pajar aja lah, nggak usah negara lah, kampung aja. Kalau lagi Agustusan, ini aku cerita di kampungku ya, di Agustusan gitu, antara RT sebelah sama RT sebelah, kan kadang biasanya di kampungku itu ada namanya sepak bola RT RW. Jadi di kampungku itu ada 6 RT 6 RT gitu, 6 RT 7 RT gitu, aku lupa ya, 6 atau 7 lah sekitaran itu. Dan itu dipertandingkan, itu masih satu kampung, satu desa, pertandingan antar RW gitu.
Ada 6 RW, sorry, ada 6 RW. 6 RW atau 7 RW lupa. Dipertandingkan gitu, dipertandingkan di situ. Itu 17 Agustus. Itu setingkat apa sih RW? Setingkat paling bawah di dalam pertandingan sepak bola. Bahkan itu tidak terdaftar di PSSI, tidak terdaftar di kayak pertandingan resmi. Itu hanya acara lomba Agustusan RW gitu. Dan itu hebohnya masya Allah, Akbar gitu. Itu masih tetangga RW gitu. Jadi cuma membedakan, kadang yang memisahkan tuh antara sungai atau sawah, yang memisahkan antara RW lain dan RW lain, RW yang satu ke RW yang satu. Itu yang memisahkan hanya sungai. Bahkan ada RW yang namanya klubnya gitu, kidul kali sama lor kali, yang memisahkan sungai. Jadi bahasa Indonesia itu utara sungai sama selatan sungai. Itu udah beda RW, udah berstanding. Itu yang membedakan itu, dan heboh. Dan yang berantem yang lain itu hanya pertanyaannya ya, apalagi sampai mengatasnamakan apa negara gitu. Heboh gitu. Ya lagi musim, ya wajar aja musim. Tapi habis itu ya sudahlah, kalah menang biasa. Itu malah menurut profesionalisme pemain. Tapi kalau namanya penonton, maha benar penonton. Sama aja dengan netizen tuh, dikompor-komporin di apa. Jadi sudahlah ya, pembahasan kali ini tergantung lah berpendapat apa, silakan komen di kolom komentar, silakan berpendapat. Kalau yang pendapatku tidak memuaskan Anda, ya aku minta maaf. Apabila menurut benar, ya silakan komen di kolom komentar. Nggak usah jadi jangan mudah terprovokasi. Itu aja sih kuncinya. Apalagi aku terus tahu hanya pekerja migran dari Indonesia yang sekarang bekerja di Brunei. Mendengar hal-hal itu sih aku tanggapinya ya biasa aja. Ada yang bilang aku kayak gitu waktu aku debat sama-sama orang Indonesia, tapi kami debat di Facebook waktu itu, di komentar gitu. Waktu itu ada yang ngepost gini, ada yang waktu itu kalau nggak salah ada yang ngepost tanya gaji atau membandingkan gaji, itu aku lupa lah. Dia menanya gaji, malah dijawab Indomie itu mana, gitu kan, kasihan. Mungkin dia nggak tahu atau dia baru gitu loh. Jadi waktu itu ada yang tanya gini, gaji orang Indon sama gaji orang Filipin kok gitu, pokoknya untuk membandingkan gaji dia. Itu diserang bukan menjawab pertanyaan dia, malah menjawab Indon itu orang mana mbak orang mana, oh ini gambarnya itu kan. Aduh, udahlah gitu, maksudnya kalau emang mau ngasih tahu ya bilang aja, maksudnya pelan aja, nggak usah ngegas juga. Kalau emang yang itu kan berarti yang komen kayak gitu berarti orang-orangnya nggak orang-orang yang gampang banget diprovokasi di keadaan itu. Jadi malah jadi kelemahan, makan senjata makan tuan gitu ya. Ya karena pokoknya intinya ya nggak usah terprovokasi aja gitu loh. Rasa cinta, rasa sayang, berarti kamu bukan inilah Indonesia, udahlah gitu. Ya jangan mudah terprovokasi hanya karena itu. Ya mau nggak mau gitu, feedbacknya apa sih, hanya malah kayak ya memang kalau memang nggak suka ya dibilangin baik-baik. Kalau memang masih jumpa, dan kalau di dunia sosial kayak gitu ya bagus juga malah gitu. Malah apalagi kalau yang nanti orang-orang yang menghalalkan cara untuk mencari view, itu yang menjadi masalah. Itu yang akan nggak sehat.
karena nggak, hukumnya itu nggak jelas sih hukum dari kalimat itu. Itu ya segelintir orang dulu segelintir orang yang memenggal-menggal seperti itu, kalimat-kalimat seperti itu ya. Ya udahlah, mungkin seperti itu aja videonya ya. Dengan pagi ini aku membahas seperti itu, mudah-mudahan ini hanya sebuah pendapat, ini hanya sebuah pemikiranku tentang seorang TKI, pemikiran seorang TKI, saya sebagai seorang TKI di Brunei sangat bukan prihatin banget gitu dengan kalimat hanya seperti itu, menjadi terprovokasi menjadi yang malah akan menghancurkan diri kita gitu. Mencintai Indonesia bukan begitu juga caranya. Mencintai negara Indonesia bukan seperti itu juga namanya. Apa? Rasa cinta itu bukan seperti itu ditunjukinnya dengan terprovokasi atau dengan apa aku berani gitu itu enggak, justru malah akan menghancurkan diri, akan berbuat misalkan apalagi sampai berbuat yang melanggar norma-norma hak-hak hukum, itu ya sangat miris nanti gitu ya Mas Bro, Mbak Bro. Nah, aku Indonesia, merah putih Indonesia. Dengan aku sedikit membuat ini pun merah jadi putih, aku anggap ini sebagai lambang warna merah dan putih ya, ada di jiwa, di hatiku gitu. Aku cinta Indonesia, tumpah darah aku mati di Indonesia. Cuman bagaimana kita membela negara ya, dengan aku istilahnya kayak menghormati keputusan negara kita yang buat ya, itu udah termasuk sih sebenarnya. Cuman please lah, jangan terprovokasi hanya seperti itu ya. Intinya tetap bekerja, tetap jangan lupa berdoa, ibadahnya, jaga diri, jangan mengusik keterangan orang lain, jangan menanggapi hal-hal yang akan menjadi merugikan diri kita bahkan orang lain hanya karena provokasi dari segelintir orang yang akan malah menjadi menyebar. Itu yang gak sehat ya. Intinya seperti itu sih pesanku ya, untuk orang-orang yang membela ya, yang nggak suka ya hanya punya apa, bukannya aku sendiri juga awalnya nggak tahu, ada yang ngasih tahu itu memang artinya seperti itu. Cuman kalau aku sih nanggepinnya ya udahlah gitu, maksudnya malah jadi akan perang saudara gitu. Hanya kalimat, misalkan kalimat itu dibesar-besarin gitu, jadi kuat gitu, jadi malah jadi kayak hukum hutan, siapa kuat siapa menang gitu. Enggak boleh juga. Hidup bersosialisasi, hidup berdampingan, hidup rukun. Jangan menanggapi provokasi yang malah akan jadi merusak hubungan itu semua antara negara satu ke negara satu, apalagi kita satu keluarga, satu rumpun, satu Melayu gitu ya. Itu pembahasan hari ini, terima kasih. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti, bisa dipahami. Ini hanya sebuah pendapat aku merasakan aku sebagai TKI Brunei Darussalam, dan aku cinta Indonesia. Dan hanya kalimat-kalimat seperti itu yang sebagian orang menganggap itu sebuah provokasi, menganggap sebagian kalimat itu, tapi sebagian mungkin nggak tahu. Ya udahlah, gitu. Intinya jangan menanggapi yang betul-betul malah menjadi merugikan diri kita sendiri, bahkan malah mempermalukan Indonesia nantinya ke depannya ya. Yaudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat atau dimengerti atau dipahami. Silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat semua. Mudah-mudahan yang menonton video ini bisa mengerti, dipahami ya. Oke, tetap bekerja. Salam TKI Brunei Darussalam. Salam mengapak, orang apak, orang kepenak. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.